warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zoraida dari jurusan Tadis IPS kelas 1A. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya di mata kuliah pengantar sejarah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dosen saya. Soal yang pertama, coba jelaskan mengenai konsep dasar ilmu, sejarah, dan pentingnya kajian sejarah bagi studi PS. Konsep dasar ilmu sejarah merupakan suatu pedoman yang sangat penting yang dibutuhkan dalam ilmu sejarah untuk mengetahui kejadian atau peristiwa pada zaman lampau. Konsep ini mempelajari semua aspek kehidupan dan peristiwa yang terjadi di masa yang sudah terlewatkan. Konsep dasar ilmu sejarah ini meliputi waktu, ruang, perubahan, aktivitas manusia, dan kesinambungan. Pentingnya ilmu sejarah bagi studi PS yaitu memberikan manfaat, seperti dengan sejarah kita dapat mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi kita di kehidupan sekarang. Yang kedua, uraikanlah faktor-faktor yang mempermudah proses islamisasi di Indonesia, serta sebutkan teori-teori kedatangan Islam di Indonesia. Faktor-faktor yaitu ajaran Islam tidak memberatkan manusia dalam artian sederhana. Menggunakan pendekatan budaya di mana para penyebar Islam sering memadukan kebudayaan Nusantara dengan Islam seperti menggunakan wayang. Teori-teori kedatangan Islam di Indonesia yaitu yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Arab, yang ketiga teori Persia, yang keempat teori Tiongkok. Yang ketiga, coba jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara. Peran ulama dalam kerajaan Islam di Nusantara yaitu sebagai penasihat raja, mewujudkan harmonisasi umat beragama, dan para ulama juga menjadi penerjemah Islam ke dalam sistem budaya Indonesia. Dalam tugas itu, ulama berkontribusi dalam memberi legitimasi pada budaya politik Melayu berorientasi kerajaan. Yang keempat, jelaskan serta uraikan bagaimana kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, serta bagaimana Indonesia masa kolonialisme. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia pada awalnya adalah karena ingin mencari sumber rempah-rempah, hingga akhirnya bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia. Faktor lain penyebab kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453. Indonesia pada kolonialisme. Pada masa kolonialisme, Indonesia terjadi monopoli perdagangan oleh penjajah. Masyarakat dipaksa untuk kerja keras, diberi lakukannya sistem sewa tanah, sistem tanam paksa, sehingga masyarakat Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk melawan kolonialisme. Dan yang kelima, deskripsikan bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia mulai awal pergerakan tentang tahun 1908 sampai 1945, serta berikan salah satu contoh bentuk perlawanannya. Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Pada tahun 1908 dijadikan sebagai awal pergerakan nasional karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan rakyat masuk dalam kategori bervisi nasional. Pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan. Kemudian di 1908 lahir organisasi modern dengan cita-cita nasional. Pergerakan masa ini untuk membendung hasrat kaum koloni yang ingin kembali merebut kekuasaan Indonesia. Pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat Indonesia selama bertahun-tahun. Bentuk perlawanannya yaitu perjuangan dilakukan dengan pergerakan politik dan non-fisik melalui organisme modern. Perjuangan bersifat nasional dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Dan yang keenam, deskripsikan bentuk-bentuk perlawanan bangsa Indonesia mulai awal pergerakan tentang tahun 1908 sampai 1945, serta berikan salah satu contoh bentuk perlawanannya.
Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi dalam kurun waktu 1908 sampai 1945. Pada tahun 1908 dijadikan sebagai awal pergerakan nasional, karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan rakyat masuk dalam kategori berprivasi nasional. Pergerakan yang dilakukan untuk menentang kaum penjajah sebelum tahun ini masih bersifat kedaerahan. Kemudian, di tahun 1908 lahir organisasi modern dengan cita-cita nasional. Pergerakan masa ini untuk membendung hasrat kaum koloni yang ingin kembali merebut kekuasaan Indonesia. Contoh perlawanannya itu pergerakan nasional menjadi wujud protes atas penindasan kaum kolonial kepada rakyat di Indonesia selama bertahun-tahun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.